Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Kisah, suatu ketika Abu Nawas telah melakukan suatu pelanggaran. Hal tersebut tentu saja membuat Baginda Raja memerintahkan para prajuritnya untuk menangkap Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas telah hilang entah kemana. Ia mengetahui sedang diburu para prajurit kerajaan. Setelah para prajurit kerajaan meninggalkan rumahnya, Abu Nawas baru berani pulang ke rumah. "Oh suamiku, para prajurit kerajaan tadi pagi mencarimu," kata sang istri. "Ya istriku, ini urusan gawat. Aku baru saja menjual Sultan Harun Ar-Rasyid menjadi budak," jawab Abu Nawas. Sang istri kaget dan langsung bertanya, "Kenapa kau lakukan itu suamiku?" "Supaya dia tahu di negerinya ada praktek jual beli budak dan menjadi seorang budak itu sengsara," tutur Abu Nawas. "Sebenarnya maksudmu itu baik, tapi Baginda pasti marah. Buktinya para prajurit diperintahkan untuk menangkapmu," kata sang istri menasihati. "Menurutmu apa yang akan dilakukan Sultan Harun Ar-Rasyid kepadaku?" tanya Abu Nawas kembali. "Pasti engkau akan dihukum berat. Gawat, aku akan mengerahkan ilmu yang kusimpan," cetus Abu Nawas. Abu Nawas masuk ke dalam. Ia mengambil air wudhu lalu melaksanakan salat 2 rakaat. Ia berpesan kepada istrinya apa yang harus dia katakan bila Baginda datang. Tidak berapa lama, kemudian tetangga Abu Nawas dibuat geger karena istri Abu Nawas menjerit-jerit. "Ada apa?" tanya tetangga Abu Nawas sambil tergopoh-gopoh. Suamiku mati," tutur istri Abu Nawas. "Hah? Abu Nawas mati?" tanya seorang tetangga. "Iya," pungkas istri Abu Nawas. Kini kabar kematian Abu Nawas tersebar ke seluruh pelosok negeri. Hal itu tentu saja membuat Baginda terkejut. Kemarahan dan kegeraman beliau sedikit surut mengingat Abu Nawas adalah orang yang paling pintar, menyenangkan, dan tentu saja sering menghibur Baginda Raja. Baginda Raja beserta beberapa pengawal dan seorang tabib langsung menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di rumah Abu Nawas, sang tabib segera memeriksa Abu Nawas. Sesaat kemudian, ia memberi laporan kepada Baginda bahwa Abu Nawas memang telah mati beberapa jam yang lalu. Setelah melihat sendiri tubuh Abu Nawas terbujur kaku dan tak berdaya, Baginda merasa terharu dan meneteskan air mata. Beliau bertanya kepada sang istri Abu Nawas, "Adakah pesan terakhir Abu Nawas untukku?" tanya Baginda. "Ada paduka yang mulia," kata istri Abu Nawas sambil menangis. "Katakanlah," kata Baginda Raja. Suami hamba Abu Nawas memohon agar Baginda Raja untuk mengampuni semua kesalahannya dunia dan akhirat di depan rakyat, kata istri Abu Nawas terbata-bata. "Baiklah, jika itu permintaan Abu Nawas," kata Baginda Raja menyanggupi. Jenazah Abu Nawas diusung di atas keranda. Kemudian Baginda Raja mengumpulkan rakyatnya di tanah lapang. Lalu beliau berkata, "Wahai rakyatku, dengarkanlah bahwa hari ini aku Sultan Harun Ar-Rasyid telah memaafkan segala kesalahan Abu Nawas yang telah diperbuat terhadap diriku dari dunia hingga akhirat, dan kalian sebagai saksinya." Tiba-tiba dari dalam keranda yang terbungkus kain hijau terdengar suara keras, "Syukur." Seketika pengusung jenazah ketakutan, apalagi melihat Abu Nawas bangkit berdiri seperti mayat hidup. Hal tersebut sontak membuat rakyat yang berkumpul lari terbirit-birit dan banyak yang jatuh terkilir. Abu Nawas sendiri segera berjalan ke hadapan Baginda dan membuat Baginda bingung. Kau sebenarnya mayat hidup atau memang engkau hidup lagi?" tanya Baginda dengan gemetar. "Hamba masih hidup, tuanku. Hamba mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas pengampunan tuanku," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. "Jadi kau masih hidup?" tanya Baginda kebingungan. "Ya Baginda, segar bugar. Buktinya kini hamba merasa lapar dan ingin segera pulang," tutur Abu Nawas. "Kurang ajar, ilmu apa yang engkau pakai Abu Nawas?" tanya Baginda. "Ilmu dari Maha Guru Sufi, guru hamba yang sudah meninggal dunia," jawab Abu Nawas. "Ajarkan ilmu itu kepadaku, wahai Abu Nawas," pinta Baginda. "Tidak mungkin Baginda, hanya guru hamba yang mampu melakukannya. Hamba tidak bisa mengajarkan sendiri," sambung Abu Nawas. "Dasar pelit," Baginda mengerutu kecewa sambil tersenyum. Semoga kisah ini bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.